Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Andika dengan NIM C01241048. Di video ini saya akan menjelaskan tentang eh, tulang dan tulang rawan atau kartilago. Dimulai dari sini terdapat yang pertama itu tulang rawan hialin, di mana tulang rawan hialin itu ada dua sisi. Yang pertama perikondrium dan yang di sini namanya kondrium. Di perikondrium sendiri terdapat dua lapisan. Yang pertama lapisan fibrosa, kemudian lapisan kondrogenik. Nah, di lapisan fibrosa ini terdapat sebuah sel yang dinamakan sel fibroblast yang ini. Kemudian terdapat sel kondroblast di lapisan kondrogenik yang ini. Kemudian masuk ke kondrium. Di kondrium terdapat lakuna, yaitu rongga-rongga putih ini. Kemudian setelah lakuna, biasanya di dalamnya terdapat sebuah sel yang dinamakan sel kondrosit yang seperti ini. Nah, untuk sel yang isinya ada dua atau tiga atau empat, itu dinamakan sel lisogen. Nah, di sini itu terdapat dua matriks pula. Di dekat lakuna ini yang warnanya lebih gelap, itu namanya matriks teritorial. Dan yang lebih pucat warnanya itu namanya matriks interteritorial. Kemudian lanjut masuk ke tulang rawan elastis. Di tulang rawan elastis ini tidak jauh berbeda strukturnya, di mana terdapat perikondrium dan kondrium. Di perikondrium juga terdapat lapisan fibrosa dan lapisan kondrogenik. Sama, di lapisan fibrosa itu terdapat sel gepeng, yaitu sel fibroblast yang seperti ini. Kemudian dilanjutkan ke lapisan kondrogenik yang terdapat sel kondroblas yang seperti ini. Kemudian masuk di kondrium. Di kondrium sendiri itu terdapat lakuna. Rongga-rongga putih ini namanya lakuna. Kemudian di dalam lakuna biasa terdapat sel eh, kondrosit. Nah, untuk yang lebih dari satu ini seperti ini, yang saya lingkari ini namanya sel isogen. Nah, untuk matriksnya sendiri dia matriksnya ini merupakan serat elastis. Kemudian lanjut ke fibrokartilago atau tulang rawan fibrosa, di mana di sini tidak terdapat berbeda dari dua tulang rawan lainnya. Di sini tidak terdapat bagian perikondrium. Nah, jadi ini yang full ini semuanya itu kondrium. Nah, di dalam kondrium itu terdapat serat kolagen halus yang warna ungu ini. Kemudian terdapat pula sel eh, kondrosit yang seperti ini dan terdapat sel lisogen yang seperti ini. Kemudian terdapat lakuna yang bisa terlihat jelas di sini. Nah, ini yang kosong ini itu namanya lakuna. Jadi perbedaannya itu antara sel sel apa? Antara tulang rawan hialin dan tulang rawan elastis itu terdapat di matriksnya, di mana tulang rawan elastis, tulang rawan hialin itu ada dua matriks. Yang pertama matriks teritorial dan matriks interteritorial. Sedangkan di sini matriksnya itu merupakan serat-serat elastis yang banyak. Kemudian perbedaan fibrokartilago dengan dua tulang rawan lainnya ini, di mana dua tulang rawan hialin memiliki dua bagian. Yang pertama perikondrium, yang kedua kondrium. Nah, sedangkan di fibrokartilago itu dia cuma punya kondrium. Kemudian lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk ke tulang potongan melintang, di mana sediaannya merupakan tulang kompakta dan menggunakan pewarnaan Smoore staining. Langsung saya pada struktur. Nah, di strukturnya ini terdapat satu banyak bulatan-bulatan ini, yang bulatan besarnya. Nah, ini tuh dinamakan sistem Havertz. Di dalam sistem Havertz, nah bisa dilihat di sini dalam sistem Havertz itu banyak struktur lagi. Yang pertama di sini di tengahnya itu ada Canals Havertz. Kemudian yang ini itu namanya lakuna. Kemudian di antara lakuna-lakuna ini, dia itu yang mengelilingi Canals Havertz itu namanya lamel konsentris. Kemudian ada kita lihat di sini serat-seratnya.
Serat-serat ini namanya kanalikuli. Kemudian struktur selanjutnya ada di sini yang di luar sistem Havertz itu namanya lamel interstisial. Kemudian di sini juga ada yang panjang ini. Nah, ini tuh namanya kanalis Volkmann. Kemudian lanjut ke pertulangan enkontral di mana sediaannya juga pertulangan enkontral dengan pewarnaan hematoksilin eosin. Nah, di sini dibagi menjadi 5 zona. Yang pertama itu zona istirahat. Bisa kita lihat di sini sel-sel kondroblasnya. Sel-sel kondroblasnya itu tidak apa namanya? Tidak memperlihatkan adanya aktivitas. Kemudian masuk di zona proliferasi. Proliferasi. Di zona ini bisa kita lihat sel kondroblas sudah mulai memecah, sudah mulai memecah dan kemudian dia membentuk seperti tumpukan-tumpukan koin kalau kita lihat. Kemudian masuk di zona maturasi. Di zona maturasi ini sel kondroblas telah matang dan eh, berubah menjadi sel kondrosit. Kemudian di sel kemudian di zona selanjutnya yaitu zona kalsifikasi. Di zona kalsifikasi ini di zona kalsifikasi ini sel kondrosit mengalami apoptosis. Kemudian masuk ke zona terakhir. Di zona terakhir ini namanya zona osifikasi. Nah, di zona osifikasi ini eh, sel kondrosit yang telah mengalami apoptosis tadi telah tergantikan menjadi eh, osteo osteoblas. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.